2018 itu sekitar 4 miliar 500 juta itu. Itu banyak, yang, banyak kali ya? yang tidak dibayar oleh Google 4 miliar nggak dibayar. Ya benar. Itu berapa tahun? Karena waktu itu sebentar, 4 miliar itu berapa tahun? Setahun atau sebulan. Sebulan 4 miliar? Sebulan waktu itu alhamdulillah banyak sangat banyak trafiknya, bisa sampai 10 juta pengunjung. Wow, amazing. Suatu saat kau kan dapat berkah semua itu jalani dalam hati. Selamat datang Bung Muhammad Afanda Alvin. Ya, terima kasih. Muhammad Afanda Alvin. Saya kenapa tertarik ingin ngundang di podcast Jalan Ari, karena banyak hal yang memang positif dalam diri seorang anak muda mau membangun satu upaya kemandirian, ya, dan terbukti kan saya lihat dalam rekam jejak Bung Alvin. Saya manggil Bung Alvin aja ya. Ya boleh. Bung Alvin, saya lihat profiling Anda cenderung untuk membangun bisnis di arena website ya. Ya benar. Nah, apa yang membuat tertarik nih? Sebenarnya pada awalnya saya ketika memulai dulu waktu min dulu, saya nggak memiliki ketertarikan untuk berbisnis. Saya hanya waktu itu autodidak, sekedar misal kayak awal-awalnya sebenarnya nggak pernah bikin web, cuman saya suka main game waktu itu kan. Saya suka main game, terus timbul pikiran dari saya, ini game ini siapa yang bikin gitu. Ya saya timbul pikiran juga untuk kayak mana ini kita main game orang, kenapa nggak kita bikin sendiri gitu kan. Lalu saya iseng kan, itu kan cari game itu kan di web orang tuh, misal download game terbaru gitu. Ya. Kan kita cari di Google, muncul tuh web orang kan. Nah itu timbul pikiran lagi waktu itu, ini web orang, kenapa nggak kita bikin web sendiri. Oh berarti alurnya berpikir karena faktor game apa tadi yang ditemui, gitu. apa yang ditemui, lalu apa yang akan dilakukan di hal lain, terus seperti apa kerjanya dalam pengelolaan website itu ya. Benar. Nah, berapa website yang sudah dikelola? Untuk saat ini sebenarnya secara keseluruhan ada ribuan website. Ya. Tapi untuk saat ini yang sedang ditekuni ada ratusan, tapi yang benar-benar fokus ada puluhan gitu. Dari ribuan, ratusan, puluhan itu gimana cara Anda menanganin segitu banyak website itu? Ada tim? Enggak, saya pribadi sendiri semua, kecuali misal saya hire penulis gitu. Enggak, bukan saya sebenarnya yang menulis di website, tapi ada penulis freelance ya. Itu yang menulis, saya bisa hire mereka, saya kasih upah gitu. Itu sanggup dengan cukup waktu nggak untuk mengelola dengan oke lah kita ngambil yang basic rendah puluhan tadi. Ya. Dalam rentang waktu satu hari itu kerja itu gimana cara kerjanya itu? Ya sebenarnya kita fokusnya satu-satu dulu, cuma kan itu udah sangat lama, dari berapa tahun mungkin udah. Kalau dari berarti cuma di maintain aja ya? Ya di maintain aja. Di maintain. Nah itu dari jam banyak website itu cenderung kemana informasinya atau yang dibuat arahnya? Lebih ke arah tren, apa yang saat ini banyak diminati oleh banyak orang. Oke. Itu kecuali yang melanggar ya, seperti misalnya pornografi atau segala macam, itu tidak berkecimpung dalam hal tersebut. Ya. Misalnya yang lagi rame misal kayak contoh misal kayak evergreen keyword, kayak cara menghilangkan jerawat, itu kan sampai kiamat tuh pasti ada yang tetap cari gitu. Jadi saya lebih ke arah yang rame volume pencariannya itu. Apa yang ramai orang cari itu yang saya bikin, lalu saya berkompetensi dalam topik tersebut. Berarti ya saya lihat ya ada triknya tuh berarti ya, cara untuk pertama saya lihat ada kebutuhan banyak orang apa dulu. Berarti ada semacam di screening dulu ya, di tracking, di observasi dulu kita ya. riset dulu. Oke. Kita riset dulu, lalu kemudian kita tentukan topiknya apa. Kemudian ya kita bikin websitenya, lalu kita isi konten. Tidak berhenti di situ saja. Kita optimasi keyword tersebut ya menggunakan SEO, yang disebut SEO ya, Search Engine Optimization. Ya banyak itu faktornya, ada 200 faktor untuk sebelum Google mempertimbangkan sebuah website untuk berada di halaman pertama kayak gitu. Ya. Berapa lama sudah mulai dari sejak kapan mulai
dan Sebenarnya- berkecimpung dalam dunia bisnis website ini? Dalam bisnis website udah dari kayak saya bilang tadi 2000 kelas 3 Min tuh. min itu. Cuman waktu itu ya masih sekedar iseng-iseng aja, bahkan nggak tahu kalau dengan bikin website bisa menghasilkan uang kayak gitu. Mulai menghasilkan bahkan waktu kelas 1 SMP waktu saya di pesantren dulu. Kelas 1 SMP sudah menghasilkan uang. Baru menghasilkan Itu uang. udah megang berapa uang tuh kalau gitu? Waktu itu saya suka anime, jadi saya bikin anime itu kan, karena kan per minggu itu keluar episode terbaru. Jadi saya bikin website anime yang waktu itu per bulan adalah misal kayak 1 juta, 2 juta gitu penghasilannya. Itu kan untuk anak yang segitu usia walaupun segitu. tergolong kecil, tapi Iya. saat itu tergolong besar Besar karena lah anak usia SMP. apalagi nilai uangnya waktu itu kan tidak seperti sekarang. Iya betul. Usia itu udah ngelola pegang uang 1 juta, udah Iya. poya-poya itu. Ya, dan sudah melewati tahap itu apakah foya-foya itu udah dilewati juga itu. Nah, apa yang menjadi hal menarik untuk di sharing ke sahabat Ari, tantangan semacamnya, mungkin bisa berbagilah pengalaman yang membuat nggak mudah loh jadi seorang pembisnis di arena website ini kan. Iya. Tentunya ada hal yang misalkan mungkin dari dukungan orang tua ataupun dari teman-teman ataupun ada cemooh, ada dibully atau macam lah. Ya. Berarti ini lebih ke arah pertanyaannya yang ke arah kesulitan gitu atau gimana? Iya, kesulitannya. Kesulitannya ya misal tantangannya itu sangat banyak termasuk kejiwaan kita, apakah kita sudah sanggup untuk menjalankan ketika kita jalankan, kita bikin website lalu website tersebut atau bahkan kita ada keluarin modal cukup banyak untuk bikin web, ternyata web itu tidak berkembang. Atau juga penghasilan kita estimasi penghasilan bulan ini berapa dibilang sama Google. Terus satu hari kemudian ingin akan dibayar, ternyata kena ban atau di blacklist. Itu juga menjadi hal yang harus dipertimbangkan, maksudnya apakah kita sanggup kayak gitu ketika menghadapi hal tersebut. Justru yang menjadi permasalahan bagi banyak orang ketika dia memulai untuk berbisnis dalam bidang website ini, yaitu dia cenderung ingin menghasilkan uang, tapi ketika menghadapi kesulitan ataupun ya yang kayak barusan saya katakan itu cenderung menyerah atau berhenti. Nah, ketika di band itu apa yang membuat seorang YouTuber ataupun pemilik website itu di ban sama pihak Google itu? Ya, terkadang memang algoritma itu juga karena kan Google bergerak dalam sistemnya menggunakan algoritma ya. Itu semua sudah otomatis oleh robot. Tergantung apakah dia menilai website kita dianggap pelanggaran atau ada juga orang nanti mengirim pengunjung palsu ke kita. Lalu ada juga yang lebih parah lagi diklik ini bom klik untuk web kita. Jadi iklan itu mungkin diklik 1 juta kali. Itu kan sangat beresiko untuk web kita bisa ini ya di ban. Nah, kalau dari itu ada kerugian nggak yang dialamin sama? Yang sejauh yang Alvin alami sendiri, bahkan waktu 2018 itu sekitar 4 miliar 500 juta itu banyak kali ya? yang tidak dibayar oleh Google 4 miliar nggak dibayar? Ya benar. Itu berapa tahun? Karena waktu itu sebentar, 4 miliar itu berapa tahun? Setahun atau sebulan sebulan 4 miliar? Sebulan waktu itu alhamdulillah sangat banyak trafficnya, bisa sampai 10 juta pengunjung. Wow, amazing. Karena kan kalau Google AdSense itu tergantung niche atau topiknya. Misal kita bikin tentang pendidikan itu cenderung rendah, memiliki volume yang tinggi, namun nilai kliknya rendah. Yang kalau boleh berbagi yang tinggi-tinggi apa? Yang tinggi itu kayak misalnya kesehatan, asuransi, travel, itu cenderung lebih tinggi. Misal kayak otomotif kan, itu tinggi pembayarannya. Kenapa tinggi? Karena si pengiklan atau perusahaan yang iklan di Google membayar tinggi juga. Misal kayak perusahaan asuransi atau insurance kan, itu kan mereka harus memberi modal yang banyak untuk Google karena persaingannya mereka itu juga kan sangat sulit dalam beriklan. Ya otomatis mereka menawarkan nilai yang besar untuk menampilkan iklan mereka di website kita kayak gitu. Ada pula untuk misalnya yang kayak pendidikan memang rendah, cuman kalau kita akumulasikan dengan jumlah pengunjung yang banyak dengan klik juga yang lumayan besar, otomatis penghasilannya juga
jadi besar juga. Misal kayak sehari bisa ada pengunjung 200.000. Diakumulasi per bulan 6 juta pengunjung. Ada yang klik aja 100.000 atau 500.000 yang klik. Yang kliknya ada 15.000 rupiah dibayarnya. Itu kan 15.000 kali 500.000 berapa? Ya, dari situ nilainya. Jadi sebenarnya penghasilan dari website ini ya mungkin abang tahu sendiri ya, berasal dari iklan gitu sepenuhnya. Nah, dari capaian sampai saat ini yang memang saya anggap jarang dimiliki oleh anak muda ya, seusia Alvin ya. Apa yang sudah dirasakan dalam capaian hari ini? Apakah sudah memiliki sesuatu hal yang memang mudah untuk diperoleh? Pengalaman hidup itu yang terpenting. Kalau dari sisi barang, dari sisi aset? Ya, dari sisi aset ya website itu aset saya kira. Karena kalau Anda nih merendah kali, mau kan bilang ada loh bang, itu kita punya ini kan yang menarik, kasih semangat 45 untuk iya, alhamdulillah. Tapi kan kita ini audiensnya, kita ingin menggerakkan pikiran mereka, hati mereka bahwa kalau kita bekerja keras, apapun bisa kita beli. Itu pun sebagai hasil dari perjuangan. Iya, tapi betul. kalau misalnya itu yang kita kedepankan terlebih dahulu. Oh enggak, makanya ini kan Itu justru tidak ada. ketika kan tadi kita sudah ngomong-ngomong kan, bincang-bincang Ya. bagaimana seorang Alvin itu dari nol ya, dari usia di kelas 3 min kan, lalu merangkak, artinya kan nggak mudah. Bahkan tadi pengalaman yang luar biasa itu sampai saya terkejut 4 miliar hilang gitu ya, karena dibom klik ya. Ya. Nah, terus dalam posisi hari ini apa yang memang sudah dihasilkan dengan usia yang masih muda sangat ya? Oh, misal beli mobil gitu ya. Kayak gitu waktu usia 17 tahun. Waktu itu 6 bulan tuh kejar. Itu belum tinggi-tinggi kali juga, penghasilannya sebenarnya masih ya 50, 100 itu dalam 6 bulan kebeli lah. Dari bulan 12, oh saya nih pengen kali beli mobil, pengen punya mobil di hari ulang tahun gitu, yang ke-17 kan biasanya kan orang ada itu Sweet 17 atau apa kan. Jadi ya walaupun saya dari hasil kerja harga keras, tapi kan itu kan kayak memberikan hadiah untuk sendiri juga, kan nggak masalah juga. Saya nggak membebankan orang tua kan. Nah kalau dari orang tua sendiri apa yang sudah ada istilahnya sebagai seorang anak kan pastinya kan adalah kesenangan membahagiakan Ya, orang tentu. tua. Ya, itu ya setiap gajian insya Allah pasti kita ini untuk orang tua itu nggak boleh dilupakan, justru itulah yang menjadi alasan kita berada di tahap ini. Mungkin itulah karena doa orang tua seperti Pastinya, itu kan, makanya jadi besar seperti ini kan, Ya. Bung Alvin. Nah, apa yang membuat Bung Alvin bisa berbagi ke teman-teman khususnya kalau muda, kalangan milenial ya, yang memang penting disampaikan agar mereka juga termotivasi ya, menjadi inspirationnya kuat untuk mau ya mencoba hal-hal yang memang digeluti dalam dunia bisnis website ini. Ya tentunya kalau kita bertanya sama siapapun yang melakukan ini, tentu jawabannya adalah sama, yaitu kita harus cintai dulu pekerjaan yang kita kerjakan, lalu ya pasti kita akan meraih hasilnya. Karena ibarat kayak kita suka sama cewek kan, kalau kita suka sama cewek, kita ada cinta, otomatis kan kita akan perjuangkan walaupun pahit atau apa segala macam, tetap ya kita lalui aja gitu kan. Ngomong-ngomong, udah punya pacar belum? Ada. Ya cuman kan ya kayak gitu kan. Ya pengalian. Ya harus tetap diperjuangin. Kok kita berhenti, sebenarnya itu aja tantangannya. Apakah kita berhenti saat kita menemukan kesulitan? Kalau kita tetap lanjut, insya Allah pasti ada jalannya gitu. Siapapun itu, mau kita tanya sama orang terhebat di dunia pun, jawabannya pasti sangat sederhana, yaitu itu. Apakah kita sanggup untuk lanjut ketika kita jatuh? Nah itu dengan ratusan atau ribuan atau puluhan website itu apa dikelola dalam bentuk perusahaan khusus? Tidak, saya agensi? semua individu. Individu. Karena kan untuk pertimbangan ini maksudnya bukan juga rakus, tapi kayak mana ya, saya cenderung lebih maksudnya nyaman gitu, lebih Misalnya, aman ya. Memang kita membutuhkan orang lain, misal kayak saya bilang kita Tulisannya. hire writernya, penulisnya kan. Terus untuk optimasi juga kadang-kadang kita pakai jasa misal dari India, dari Dubai, dari Amerika juga, dari Eropa gitu. Bahkan kalau saya optimasi itu sering saya pakai kayak orang Rusia gitu. Saya optimasi sendiri juga, tapi kan untuk dengan mengelola banyak
website sekaligus itu kan butuh juga. Nah disitulah butuh modal. Nah, alasan kenapa dulu saya nggak perlu modal karena waktu itu persaingannya belum sangat rumit, belum terlalu rumit seperti sekarang, khususnya Indonesia. Kenapa saya bilang Indonesia rumit? Karena sekarang banyak itu media-media mainstream yang mulai menggeluti atau menulis artikel tentang yang kayak misal blogger nulis misal kayak cara menghilangkan jerawat, cara memutihkan wajah, bahkan download lagu, download film juga dipublikasi di media. Sebenarnya kan itu mungkin melanggar redaksi ya, atau ya, nggak tahu juga saya apakah punya aturan seperti itu. Kalau bentuk berita ya sejauh yang saya gelutin Ya. dan dia menyampaikan dengan informatif, nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Cuman itu kan terkesan seperti memonopoli ya saya kira, karena mereka kan seharusnya lebih berfokus ke hal yang informatif seperti berita-berita aktual yang saat ini kan. Itu bagian dari informatif menurut yang saya gelutin. Jadi bagaimana kan fungsi media itu kan juga bagian menyampaikan apa yang penting ya, yang menurut mereka, menurut si perusahaan media itu menyampaikan. Salah satunya misalnya tadi terkait masalah isu kesehatan, misalkan bagaimana cara agar wajah menjadi lebih bersih. Oh ya, kalau saya kira itu oke lah. Misal tapi kayak download film itu kan sebenarnya juga melanggar. Oh, kan? kalau Melanggar, film nggak ada hak cipta. Tapi ada. itulah saya lihat banyak media itu sekarang yang bikin tentang itu. Nggak ada. Kalau kami yang informatif. Kalau film itu mungkin sepengetahuan saya media nggak ada deh. Beberapa media yang saya bukan media ini, tapi ada itu Ada, kayak, tapi tidak boleh disebutkan ya. Oke. Sebenarnya itu yang menjadi kesulitan saat ini gitu. Kok selain itu enggak. Dari ini apa yang memang mimpi Anda ke depan yang memang Anda ingin lakukan lagi ya? Ya, Bung Alvin terus punya mimpi apa yang memang ke depan tuh mau diwujudkan? Apa ingin membangun satu bisnis lain? kalau untuk bisnis lain kayaknya belum, karena saya kira apa yang saya dalami ini juga belum menemukan sisi mentoknya yang bisa saya katakan sukses atau berhasil. Saya masih terus belajar gitu. Jadi satu hal saya pelajari, banyak hal lagi yang harus dipelajari lain gitu. Terus menerus seperti itu. Interkoneksitas artinya. Karena algoritma itu terus update dari hari ke hari. Misal bulan kayak gini kemarin, Desember itu kan ada terjadi update algoritma juga, ada terjadi perubahan. Jadi kita harus, itulah yang harus kita pelajari. Penyesuaian itu lagi yang kita dalami. Itu kan cari tahu lagi juga kan apa yang menjadi maksudnya penilaian dari Google itu. Nah, ini ada yang menarik. Kemarin saya mengalami, saya minta ilmu sedikit. Semua website hampir rata-ratanya dibom sama iklan website, iklan Google itu terkait dengan iklan-iklan dalam tanda kutip kebutuhan orang dewasa. Itu sebenarnya itulah karena kan Google dia jarang ya kerja manual, lebih cenderung ke otomatis ya atau robot. Jadi itu yang si pengiklan itu mungkin berhasil dia mengakali Google. Misal dia iklannya dewasa tapi dia pelintir sedikit bahasanya mungkin apa gitu kata-katanya, tapi dipakai angka-angka dalam menulis angka tersebut, huruf tersebut. Misal sebuah kalimat dia campur dengan angka sehingga mungkin tidak terdeteksi oleh Google, atau mungkin sekarang sudah diperbarui sistemnya oleh Google, saya tidak tahu juga. Tapi kemarin kejadiannya sampai saya lapor sama webmaster saya. Ya. Nggak hanya media saya tapi media. Iya, memang kalau iklan itu tidak bisa kita pilih kan, emang dia kan secara random ya. Semua media online itu dibom dengan iklan orang dewasa. Itu AdSense ya. Iya. Dari AdSense ya kan? Iya. AdSense kan acak dia iklannya. Nah, itulah mungkin si ini ngerti dia cara black hat atau cara terlarang itu supaya bisa tembus. Misal walaupun dia pakai kata-kata kayak mana, mungkin dia punya triknya untuk bisa melakukan itu. Gitu. Nah, saya mau coba gali lebih jauh. Kalau dalam dunia, Anda Bung Alvin masuk dalam dunia coba-coba mau istilahnya melakukan upaya saya masuk menjadi seorang hacker itu enggak? Hacker. Itu waktu dulu ya. Waktu tahun-tahun 2012 itu pun sekedar iseng aja gitu. Misal istilahnya deface menghack website supaya ubah tampilannya bahwa website ini sudah dihack, harap untuk misalnya, tapi jangan khawatir
karena datanya aman gitu. Saya tuh iseng-iseng aja waktu itu. Oh. Tapi mengerti di bidang itu. Tapi saya tidak terlalu tertarik asal bisa aja, dan juga bukan profesional ya. Maksudnya sekedar aja gitu. Nah, kalau cara untuk Nggak melindungi mendalami itu. satu website itu dari hacker apa yang paling penting? Gimana? Cara melindungi dari, misalkan saya punya media, agar terprotek habis dan tidak bisa ditembus. Ya salah satunya kalau misalnya pakai WordPress itu ada, kalau nggak salah nama pluginnya WordFence. WordFence itu bekerja untuk bisa melindungi website dari brute force attack ataupun backdoor segala macam. Tapi itu mungkin harus pakai yang premium. Tapi nggak tahu juga, saya kurang memperhatikan itu karena kalau emang sering juga saya menemukan serangan di web kan. Tapi saya biasanya langsung backup, langsung pindah servernya. Kadang dari servernya itu sendiri yang memiliki ini. Bung ambil server di mana? Amerika, Singapura. Biasa di Digital Ocean, di linode.com. Kalau untuk lokal ada dewabis.com gitu. Oke, luar biasa. Singkat, padat, dan juga memberikan makna positif penyampaiannya kepada sahabat Ari dimanapun Anda berada. Closing statement, Bung. Ya harusnya tadi itu closing statement yang saya bilang jangan menyerah itu. Oh, itu jangan menyerah. Ya, itu. Siapapun kan pasti kan itu yang dibilang. Karena ya memang itu alasan orang tetap berdiri, yaitu contoh kita berperang. Kalau kita berperang kita menyerah kan ya kalah kan. Tapi kalau kita terus bersiteguh untuk berjuang, pasti akan ada jalan untuk kita menemukan solusinya. Luar biasa. Suatu saat kau kan dapat berkas semua itu, jalani dalam hari. Pastikan jalan, pastikan